Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuri, NIM 75. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Untuk pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak, ya atau tidak, serta mengapa? Di sini saya menjawab ya, dikarenakan Indonesia sangat memiliki cadangan sumber daya alam yang cukup banyak dari beberapa sumber daya alam yang ada. Indonesia sendiri sudah terbilang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dari subsektor migas, cadangan minyak Indonesia yang tercatat saat ini sebanyak 3,8 miliar barrel. Lalu dari sisa cekungan yang belum dieksplorasi, yakni sebanyak 74 cekungan yang menyimpan potensi minyak sebanyak 7,5 miliar barrel. Selain minyak, Indonesia juga tercatat memiliki cadangan gas sebanyak 135,55 triliun standar kubik feet. Cadangan gas tersebut tersebar di beberapa lokasi. Dalam subsektor energi baru terbarukan atau EBT, Indonesia juga memiliki potensi panas bumi, angin, bioenergi, air, mikrohidro, surya, dan laut. Di subsektor minerba, cadangan batubara terbukti kini menyentuh 39,89 miliar tori, sementara cadangan komoditas tembaga sebesar 2,76 miliar ton. Jumlah tersebut sama dengan cadangan produksi biji selama 39 tahun. Sedangkan cadangan komoditas nikel sebanyak 3,57 miliar ton dan produksi tambang per tahun 17 juta ton biji. Umur cadangan berdasarkan produksi biji sebesar 184 tahun. Selanjutnya, untuk logam besi, cadangannya sebanyak 3 miliar ton dengan produksi biji besi dan pasir besi sebanyak 3,9 juta ton per tahun. Dan untuk konsentrat besi sebanyak 3,1 juta ton. Umur cadangan berdasarkan produksi besi sebesar 769 tahun. Kemudian ada bauksit cadangan 2,4 miliar ton dengan umur cadangan 422 tahun. Emas cadangannya sebesar 1132 dengan umur 28 tahun, sementara perak cadangan 171.499 ton dengan umur cadangan 1143 tahun, serta timah cadangan 1,5 juta ton dengan cadangan umur 21 tahun. Informasi tersebut saya ambil dari website Kementerian ESDM di www.esdm.go.id. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 mengenai kelangkaan atau menipisnya cadangan sumber daya alam. Kelangkaan sendiri adalah tindakan tidak seimbang antara kebutuhan manusia dengan komoditasnya, hingga menyebabkan terjadinya masalah kelangkaan sumber daya. Dilansir dari buku Kamus Ekonomi pada tahun 2012, karya Nurul Oktima, kelangkaan merupakan kondisi di mana barang yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia jumlahnya tidak seimbang dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Beberapa faktor penyebab timbulnya kelangkaan antara lain keterbatasan sumber daya alam, perbedaan letak geografis, keterbatasan kemampuan produksi, bencana alam. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun kekayaan tersebut justru membuat tanah air menjadi negara rawan pencurian sumber daya alam. Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga kita sendiri untuk menjaga kualitas hidup yang memberikan daya dukung pengendalian pencemaran, tetap menjaga luasan dan fungsi hutan dalam menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora fauna serta spesies langka, dan mendapat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumber daya alam. Selanjutnya nomor 3, menurut saya eksploitasi sumber daya alam yang masif dengan tujuan pembangunan seharusnya pemerintah sebagai aparatur pengembangan kebijakan lebih jeli dan tegas dalam memperhatikan ekologi sumber daya alam yang ada dengan memberikan pengarahan yang tepat kepada masyarakat penambang khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Masyarakat penambang juga harus sadar bahwa menjaga kelestarian sumber daya alam juga sangat penting, sehingga keseimbangan dapat terjadi dengan baik antara alam dan manusia. Karena kegiatan tersebut juga mempunyai dampak selain dampak positif, seperti meningkatkan pendapatan dari penambang, terus memperluas atau membuka lapangan pekerjaan baru,
Kegiatan tersebut juga berdampak negatif seperti polusi udara dan kerusakan lingkungan, seperti contohnya itu di Sidoarjo mengenai lumpur lapindo. Selanjutnya nomor 4, apa yang Anda ketahui mengenai konservasi. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatnya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Berdasarkan jurnal kedua kelompok saya yang berjudul Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keingar, daerah Kabupaten Gunung Merapi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai kegiatan penambangan pasir di Desa Keingar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, menimbulkan dampak terhadap lingkungan, yaitu dampak fisik dan dampak sosial ekonomi. Daerah penambangan pasir tersebut merupakan daerah dengan potensi bahaya gerakan tanah longsor, daerah dengan tingkat bahaya erosi yang sangat tinggi, menandakan tidak adanya tindakan konservasi lahan yang menyebabkan lahan mudah longsor. Daerah Desa Keningar merupakan daerah tangkapan air bagi daerah di bawahnya. Dengan adanya lokasi penambangan pasir yang tidak mengindahkan konservasi tanah dan lahan, dibuktikan dengan tingginya tingkat bahaya erosi yang terjadi, menyebabkan besarnya air pada permukaan tanah sehingga kemampuan lahan untuk menampung air berkurang. Kemudian, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang dengan menetapkan Perda nomor 1 tahun 2008 tentang usaha pertambangan menggantikan Perda nomor 23 tahun 2001 tentang izin usaha pertambangan. Selain itu, pada tanggal 24 Agustus 2004, pemerintah Kabupaten Magelang mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu penataan dan penertiban kegiatan pertambangan dan pengaturan rute dan tonase angkutan bahan galian golongan C di kawasan Merapi, Kabupaten Magelang. Sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut sudah cukup baik dan memadai sebagai landasan dalam rangka pengelolaan pertambangan pasir yang berkawasan di lingkungan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.